Dalam program tamu kita. Dan seperti biasanya, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang akan menemani saya berdialog selama 45 menit ke depan. Dan hari ini saya didampingi oleh Bapak Raden Aceh Semanta. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Oke, sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah seorang budayawan. Ya. Dan ragam status yang lainnya lah. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan seputar budaya Sunda saat ini, Pak. Ya. Langsung aja nih Pak, saya nanya sama Pak Aceh, bagaimana Anda melihat perkembangan seni dan budaya Sunda saat ini? Ya, sebenarnya itu sangat bagus, sangat positif, dan itu perkembangan yang cukup signifikan sepanjang dari mulai sekolah, kemudian juga seniman budayawan, para pengurus sanggar, juga kalau di Kabupaten Bogor ada Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, di Kota Bogor juga ada Dewan Kesenian Kebudayaan Kota Bogor. Ini bisa berkolaborasi, bisa berekspresi, bisa membuat seni budaya menjadi ragam atau menjadi bagian dari kehidupan. Yang paling penting adalah bagaimana seni budaya menjadi ragam atau menjadi satu kehidupan, menjadi satu kebutuhan. Nah, tentu saja di dalam kurikulum 2013 pun sekarang sudah mulai. Itu ada yang disebut dengan, kalau untuk pelajaran SD, SBK, seni budaya dan keterampilan. Seni budaya keterampilan. Betul. Nah, kemudian untuk SLTP, SLTA juga sudah mulai diajarkan dengan maksimal. Tinggal persoalannya adalah bagaimana sekolah mampu mengeksplor, mampu mengekspresikan dan mengajarkan kepada anak murid kita sehingga murid itu jauh lebih bagus. Terutama adalah seni budaya Sunda. Seni budaya Sunda. Jangan sampai begini, kita ada di daerah Pasundan, Tatar Sunda. Iya. Nyarios Sunda gitu tiasa. Bicara Sunda saja tidak bisa. Apalagi nanti aksara Sunda. Apalagi nanti kebudayaan Sunda keseluruhan. Apalagi ageman, etika Sunda. Ageman itu? Etika di dalam etika, di dalam kepribadian, di dalam berekspresi, dalam cara berbicara, cara berpakaian. Jangan sampai kita adalah tidak mengerti dan tidak mengetahui. Kita sebagai pasapa orang Sunda atau ciri-ciri orang Sunda itu sendiri. Jangan sampai hilang, Pak. Jangan sampai hilang. Termasuk tradisi. Kenapa? Karena jujur saja bahwa di dalam satu kehidupan kita sehari-hari dengan tergeser dengan teknologi canggih, alat-alat tradisi yang orang Sunda buat seperti asupan, boboko, kalo nyaris sudah semakin hilang. Generasi muda nyaris sudah semakin tidak tahu itu. Hampir tidak tahu. itu dia. Nah, maka dari itu, apalagi etem. Untuk ngambil padi ya di sawah, etem sekarang sudah tidak ada. Jadi kita sebagai generasi muda tinggal datang ke salah satu tempat perbelanjaan, beli beras 1 karung selesai. Dulu tidak seperti itu. Bagaimana kita mulai dari menanam, mulai dari doa-doa, dari mantra, dari menanam, terus dari yang lain-lain. Ini menunjukkan keragaman kebudayaan Sunda. Nah, dulu di Sunda istilahnya huma. Contoh di Jasinga. Huma itu apa tuh? Ngahuma itu adalah semacam menanam padi, tapi tidak di sawah, di tegalan, di tanah kosong, ditanam itu tanpa ada air yang seperti sawah itu. Itu ngahuma. Itu ketika zaman Prabu Siliwangi, zaman Pajajaran, itu oleh karena itu kenapa yang dipakai waktu itu adalah bukan golok, bukan badik, tapi kujang. Kujang itulah adalah perkakas orang Sunda untuk di dalam dunia pertanian. Betul. Nah, ini harus kita kenali. Maka dari itu kepada siapapun bagaimana caranya agar kiranya sejarah Sunda, kemudian peradaban Sunda, etika Sunda, ageman Sunda itu tidak hilang. Jadi untuk senjata kujang sendiri, ya, itu hasil orang Sunda memang awalnya untuk bertani ya? Untuk bertani, itu adalah alat. Jadi bukan untuk perang. Kujang itu bukan sebagai alat perkakas untuk perang. Kujang juga bukan untuk menusuk orang lain, tapi memang indah ya. Indah. Seperti yang saya pakai ini di depan itu indah banget ya. Ikon Bogor sekali. Nah, jadi ikon Sunda. Karena kujang itu bukan milik orang Bogor, tapi kujang adalah milik orang Sunda. Boleh Jawa Barat, boleh Banten. Asalkan Sunda. Boleh juga di luar dari Jawa Barat, Banten, misalkan Papua. Nah, di Papua saja ya, di Manokwari, itu ada Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi? Iya, menunjukkan adalah orang Sunda sudah mulai kemana-mana. Pengaruh. Ketika saya ada di Jawa Timur, maka di sana ada yang disebut dengan Komplek Pakuan Pajajaran. Wah, luar biasa hebat. Di Jawa Timur, Pak? Di Jawa Timur. Pakuan Pajajaran? Iya. Ini menunjukkan bahwa Sunda tos kadiakan itu. Artinya Sunda sudah kesana kemari dalam rangka untuk bagaimana kita melestarikan satu kesenian. Itu dalam bentuk keragaman kehidupan. Ya. Belum seninya.
seni kita kan sudah mulai tidak begitu dikenal oleh anak-anak kita. Apakah itu angklung, apakah itu juga calung, apakah juga bentuk-bentuk yang lain termasuk kecapian dan lain sebagainya. Ini menunjukkan perlu ada peningkatan di seluruh sektor. Tugas siapa? Tugas kita semua. Baik pemerintah, dari sektor dinas pendidikan, Disputpar, Dewan Kesenian, para seniman budayawan, juga adalah kita semua para praktisi yang mencintai kepada seni budaya. Baik, dari segi pendidikan tadi Bapak sedikit menyebutkan, apa nih Pak yang harus dikembangkan dari segi pendidikan untuk terus membudayakan Sunda? Ya, kita tidak selalu harus terfokus yang ada di dalam kurikulum. Maka kearifan lokal itu perlu kita gali. Contoh sederhana, kita misalkan ke daerah Kecamatan Cigudeg. Di sana itu ada bentuk kegiatan-kegiatan sangat luar biasa, namanya angklung gubrak. Angklung gubrak. Nah, angklung gubrak itu adalah angklung tradisional yang berangkat dari Sunda itu berabad-abad, bahkan di abad ke-17 itu sudah berdiri. Ini menunjukkan bahwa kekayaan orang Sunda Kabupaten Bogor sangat luar biasa. Tinggal permasalahan, adakah atau tidak generasi muda sekarang mau belajar angklung itu? Nah ini yang harus didorong, ini harus digali. Maka dari itu pendidikan harus diberikan tempat, diberikan ruang ke arah sana. Maka dari itu bagaimana menjadikan bahwa komunitas tersebut, sanggar tersebut menjadi ikon, lalu kepala dinas pendidikan juga mendorong ke sana agar guru-guru bisa studi banding, agar murid juga bisa menyimak dan mengetahui, oh itu ternyata bentuk dari seni orang Sunda. Orang Sunda yang sebenarnya. Yang sebenarnya, yang masih utuh, masih ada sampai hari ini. Oke, baik. Menyikapi hal tersebut nih Pak, usaha yang telah dilakukan Bapak mungkin beserta para sepuh Sunda yang lainnya itu apa saja? Alhamdulillah, kita memang punya sanggar. Saya juga di Kabupaten Bogor punya sanggar. Sanggar Pitaloka. Kebetulan saya sebagai pembina dan anak saya Ulan Pitaloka menjadi ketuanya. Ketika di tahun-tahun 80-an, saya juga punya sanggar namanya Sanggar Bening. Sekarang juga ada yang menjadi penyanyi nasional dari sanggar itu. Kemudian juga apalagi kita di Kabupaten dan Kota Bogor sudah sangat bagus kita mengembangkan dari sudut kesejarahan. Karena komunitas sejarah juga adalah penting. Tidak hanya persoalan ke dalam dunia pendidikannya, tapi bagaimana caranya agar kita ini bisa mengekspresikan segala sesuatu. Diberikan kesempatan oleh kita siapapun untuk mengembangkan, belajar dan menimba ilmu di bidang seni budaya, khususnya juga adalah Sunda. Oke, baik. Sampai saat ini awal tahun 2016, saya ingin bertanya bagaimana potret Sunda masa kini dengan masa lalu. Cuma jangan dijawab dulu, pemirsa kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di tamu kita, saya masih dengan Bapak Raden Aceh Sumanta. Tadi sempat terpotong sebentar pertanyaan saya mengenai pandangan Bapak mengenai potret Sunda kekinian 2016 dengan Sunda masa lalu. Itu perbedaannya? Perbedaannya memang cukup signifikan. Ketika masa lalu tidak begitu maju dan berkembangnya teknologi, kemudian sekarang sudah mulai maju dan berkembangnya teknologi. Tapi teknologi itu jangan dijadikan hambatan, teknologi jangan dijadikan semacam alasan, bahkan teknologi justru bisa mendorong kepada kemajuan seni budaya potret masa kini. Kenapa seperti itu? Ketika kita memang bijak memahami dalam hal kearifan lokal, justru teknologi ini bisa menjadikan alat komunikasi, bisa dijadikan alat informasi, sekaligus juga bisa dijadikan alat transformasi. Bagaimana nilai-nilai teknologi tadi bisa dikembangkan dengan bagus. Maka dari itu tinggal bagaimana diadopsi atau diakulturasi. Diakulturasi antara tradisi dengan modern menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat buat generasi yang akan datang. Disinilah letaknya. Maka dari itu bagaimana kita membuat kekayaan, nilai-nilai ekstrinsik dan intrinsik di dalam jiwa seseorang terkait dengan pribadinya yang adiluhung. Sebab Sunda itu prinsipnya adiluhung. Sunda itu prinsipnya itu sangat bagus. Sunda itu prinsipnya baik. Sunda itu prinsipnya sangat ramah.
Sunda juga prinsipnya itu sangat santun. Jangan sampai nilai-nilai tadi semakin hilang karena persoalan teknologi. Oleh karena itu, jadikan teknologi ini menjadi alat komunikasi yang sangat mendukung kepada nilai-nilai seni tradisi. Ini penting buat kita. Maka dari itu bagaimana caranya? Tadi dengan adanya kelembagaan. Jadi kami sangat mendukung ketika memang ada satu lembaga formal atau informal yang berkembang di masyarakat. Saya sedang mengembangkan di dalam yayasan kami, namanya Yayasan Pelestari Seni Budaya dan Kepustakaan Indonesia. Seni Budaya dan Pusaka Indonesia. Kepustakaan Indonesia. Di dalamnya ada kepustakaan. Kenapa bicara pusaka? Karena prinsipnya kalau di Bogor itu adalah pusakanya sangat besar. Pusaka jangan punya nilai atau jangan dianggap ada kujang, lalu ada tombak, lalu ada badik, ada golok, ada tempat penusuk. Jadi seperti apa nih pusakanya? Jadi pusaka itu adalah nilai-nilai di dalam yang dibuat oleh alam, itu disebut dengan pusaka saujana. Kenapa pusaka saujana? Di situ ada situs, ada batu tulis, juga ada alam-alam yang mendukung kepada tingkat kepariwisataan. Ini sangat jelas apabila kita bisa menggali, berarti kita bisa meningkatkan APBD Kabupaten Bogor itu sendiri. Ya, balik lagi untuk daerah sendiri kan. Untuk daerah sendiri. Nah, tinggal bagaimana caranya pemerintah juga bisa memajukan dan mengembangkan. Nanti di dalam lingkungan itu bisa terkait dengan persoalan ekonomi. Ekonomi kerakyatan juga akan ada di dalamnya. Di satu wilayah itu misalkan ada situs, ada batu tulis, atau juga ada arca atau ada tempat pariwisata, maka udah otomatis ada orang yang berjualan. Ada yang berjualan. Secara ekonomi kerakyatan atau ekonomi kreatif itu bisa digali. Nanti souvenir bisa masuk juga ke situ. Jadi kita tidak mustahil Kabupaten Bogor tidak sejahtera apabila ini ditingkatkan. Justru Kabupaten Bogor akan sangat sejahtera manakala itu ditingkatkan. Akan menarik perhatian tamu-tamu dari mancanegara. Saya yakin. Curug di kita sangat luar biasa. Banyak sekali. Sangat luar biasa. Tapi di dalam sekitar curug belum direnovasi, belum dilakukan sesuatu yang paling berarti. Artinya belum ada nilai-nilai nilai Sunda budaya. Betul. Jadi belum ada nilai-nilai yang bisa dijual, dikemas. Nah, di dalamnya apa? Mungkin saja nanti bisa kecapian. Jadi nanti orang-orang yang ahli kecapi tidak hanya sekedar dia melamun, aduh saya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang manggil, nggak ada yang nyewa. Cobalah di tempat pariwisata tadi, pemerintah siapkan tempatnya, lalu di situ bisa manggung setiap hari, apalagi hari Minggu dan hari Minggu. Masa sih orang lain tidak memberi? Dan itu salah satu manfaat yang bisa dirasakan masyarakat lokal. Luar biasa. Di samping itu tadi masyarakat juga akan ada yang disebut interaksi pembelajaran. Interaksi pembelajaran. Jadi dia belajar. Wah, si bapak ini, si Umi ini kok hebat ya. Saya ingin ternyata indah ya ke telinga kita. Disitulah nilai-nilai seni budaya akan maju. Ini bisa itu strateginya Pak bisa strateginya. Nah, oleh karena itulah lembaga fungsinya. Yang kedua juga adalah edukasi. Tingkat pendidikan penting. Kenapa? Tadi di samping kurikulum yang memang sekarang sudah mulai berjalan, kearifan lokal perlu dikembangkan. Pemerintah peka. Mohon maaf, kenapa saya harus bicara dengan pemerintah daerah peka? Dengan adanya tadi tambahan-tambahan muatan lokal, ini akan menunjukkan kepada spirit seni budaya lokal itu akan tumbuh. Jadi kita tidak akan tergeser dengan seni budaya luar, apakah itu dari asing, apakah itu dari mana-mana. Manakala kita bisa mengembangkan dengan seni budaya lokal, niscaya seni budaya itu akan maju dan berkembang dengan pesat. Itu. Permasalahan sekarang ada berapa mungkin budayawan-budayawan yang sudah sesepuh mungkin ya, yang agak sedikit pesimis Pak, karena memang agak sedikit tertinggal ini Pak, sedikit tertinggal, mengingat mungkin dari perhatian pemerintah juga dirasa kurang. Dengan hadirnya lembaga ini, lembaga yang memang fokus concern ke budaya ini, apa nih yang akan dilakukan di awal tahun 2016 khususnya ini untuk mengangkat kembali kepercayaan diri budaya Sunda? Yang paling penting juga buat kita adalah bagaimana kita mengadakan bimbingan teknis. Bintek ini perlu ada dukungan, paling tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan. Dinas Pendidikan kita garap dulu atau kita berikan kepada guru-guru. Dinas Kebudayaan keren aplikasinya. Jadi dua sistem metodologi yang kita munculkan akan mengembangkan kepada satu kemajuan, satu perkembangan yang cepat. Maka dari itu bagaimana bimbingan teknis itu bisa dilakukan? Ya kita harus garap dengan bersama-sama. Nah, persoalan lagi-lagi persoalan anggaran, persoalan biaya.
pasti seniman dan budayawan selalu akan mengatakan bahwa ini perlu biaya. Ini perlu. Dan kebanyakan kendalanya di biaya, ya, Pak. Maka dari itu sebenarnya nomor kesekian. Harusnya. Walaupun kita tidak terlepas dari biaya. Betul. Yang pertama, banyak perusahaan-perusahaan besar CSR-nya tidak disalurkan dengan baik. Banyak sekali. Kenapa tidak kita komunikasikan? Barangkali di Bogor Barat saja perusahaan tambang sangat luar biasa besar. Apa peranan Anda buat kemajuan kebudayaan atau seni budaya yang ada di Kabupaten Bogor, kebudayaan lokal tadi. Jangankan barangkali kebudayaan yang ada di Cibinong, di sekitar yang itu saja itu harus dikembangkan dengan bagus. Yang kedua, tidak boleh kita juga mengganggu habitat. Kenapa? Jadikan habitat itu adalah aset mestinya. Seperti apa lingkungan, kemudian juga faktor alam, faktor pepohonan, karena pepohonan juga main tebang begitu saja itu sungguh kita tidak berbudaya. Maka dari itu bagaimana di bawah pohon itu dibuat semacam tempat, ada hal-hal yang paling unik-unik. Lalu tadi ada juga yang mau berkesenian, mau membaca puisi dia, kemudian juga dia mau berdrama, atau juga mau lesehan sekalipun, mau makan dengan kuliner khas Sunda, sungguh luar biasa. Ini perlu kita gali. Penting sekali itu Pak. Itu bagian dari strategi juga. Bagian dari strategi. Bagaimana promosi ini menjadi strategi yang baik? Iya. Mari kita duduk bersama antara pemerintah dengan pemangku kebijakan dengan kami selaku pelaku dari seni budaya. Pelaku seni budaya Pak. Bicara soal pemerintah Pak, Ya. perhatian pemerintah sampai sejauh ini sudah ada kerjasama yang diberikan oleh pemerintah dengan para pejuang budaya? Ya. Begini, prinsip pemerintah itu terkadang prinsip penunggu. Harapan kami adalah menunggu. Ya, harapan kami adalah jemput bola. Jemput bola. Apa kebutuhan Anda, apa kesulitan Anda, kami ada dana. Mestinya begitu. Seharusnya gitu. Seharusnya begitu. Jangan proposal sudah 10 proposal alasannya hilanglah, terselip di A, di B, di C dan di akhirnya apa? Seniman budayawan yang mestinya dia makan hasil dari kerja seni budaya dibalik. Makan dia, kehidupan dia bukan dari hasil kerja seni budaya, hasil kerja yang lain. Tidak lucu kan ketika seniman budayawan makannya dari menjual kambing, makannya dari tukang tembok. Tidak lucu dari itu. Tukang. Ya, mestinya adalah dia praktisi seni, apa yang dia bisa jual itu menjadi kekayaan, itu menjadi aset. Ini yang harus didorong. Pemerintah harus peka. Apakah juga pemerintah bertanya berapa gaji seniman budayawan? Tidak pernah bertanya. Saya kemarin kedatangan dari salah satu dirjen di kementerian. Beliau bertanya menyampaikan ke kami ada dari kementeriannya Mbak Puan Maharani, bertanya apakah ada katanya seniman budayawan digaji. Saya jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang mungkin belum dialokasikan, belum dianggarkan sehingga seniman budayawan tidak digaji. Mungkin belum kepikiran. Ya, atau belum kepikiran atau tidak dipikirkan. Selama ini yang tidak dipikirkan. Nah, maka dari itu ini kritikan sosial untuk perubahan-perubahan kemajuan. Indonesia akan maju dengan cepat sesuai dengan otonomi daerah. Di desa-desa akan maju dengan cepat sesuai dengan undang-undang tentang desa. Betul. Karena di dalam undang-undang desa ada disebut dengan desa adat. Di dalam desa adat itu dikembangkan lagi ada disebut dengan pariwisata. Dikembangkan lebih jauh lagi adalah potensi yang ada di desa itu harus bisa menjadi sesuatu yang bermakna buat desa. Apakah menggali situs, apakah menggali cagar budaya, atau meningkatkan ekonomi kreatif, atau meningkatkan kuliner khas daerah itu. Ini penting. Ini perlu kita gali bersama-sama. Jadi pikiran-pikiran yang saya sampaikan ini adalah harus menjadi bahan perhatian buat semua pihak. Tidak hanya persoalan seniman budayawan ingin hidup, tapi bagaimana sama-sama menghidupi satu daerah agar menjadi kehidupan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tapi ini menarik sekali Mirsa. Tadi saya sedikit penasaran soal kunjungan Ibu Puan Maharani. Ya. Pasca kunjungan tersebut adakah solusi yang ditawarkan, Pak? Itu memang menawarkan solusi yang pertama hanya sebatas tawaran. Tapi kalau ingin saya adalah tidak hanya sebatas tawaran seniman budayawan digaji atau tidak. Harapan kami adalah bagaimana kita menyiapkan lahannya, menyiapkan tempat, menyiapkan piring, wadahnya. Lalu wadah itu sudah disiapkan, lalu dikasih sesuatu, insya Allah saya berkeyakinan seniman budayawan itu akan maju. Sejahtera lah. Akan sejahtera. Jadi saya tidak mau lagi mendengar tahun kemarin saya sampai mencari dana ke sana kemari hanya untuk memberikan THR buat seniman budayawan tertentu. Kenapa demikian? Saya juga komunikasi dengan seniman yang sudah sepuh. Lalu saya tanya, Bapak bagaimana besok? Aduh Jang,
Jangankan Bapak jeung meuli hayam, meuli endog hayam lagi teu kabeli. Jangankan saya mau membeli daging ayam, beli telurnya saja buat besok lebaran kami tidak kebeli. Miris. Ini harus diperhatikan. Ini harus benar-benar menjadi kajian, menjadi fokus group discussion untuk kemajuan seni budaya ke depan. Bagaimana si abah tadi, si bapak tadi, praktisi seni tadi mau mengembangkan ilmu pengetahuannya kepada orang lain, sementara perut dan keluarganya saja kelaparan. Bagaimana mengembangkan sejahterakan budaya untuk bangsa. Itu. Akhirnya apa tadi? Celoteh saya adalah dia seniman budayawan, tapi hidup makannya tidak di dalam hasil seni budaya. Miris sekali. Miris. Dan seharusnya kegundahan ini harus sudah selesai pada tahun kemarin. Harusnya sudah cukup selesai. Jangan sampai kegundahan si abah-abah ini terulang lagi di dalam. Waduh, itu luar biasa. Jadi karena saya juga sebagai peneliti di dalamnya selaku Direktur Pusaka Pakuan, Pusat Kajian Strategi Peradaban Bogor, saya sebagai peneliti di dalamnya, saya menemukan itu. Karena saya banyak meneliti di wilayah-wilayah tertentu, wilayah terpencil, wilayah pedesaan, lalu wilayah perbatasan. Bagaimana perbatasan Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor? Bagaimana Kabupaten Bogor secara kepedalaman? Bagaimana ke Jasinga? Bagaimana ke Parung Panjang? Bagaimana ke Cigudeg? Bagaimana itu ke kecamatan-kecamatan yang tentu saja jauh dari ibu kota Cibinong. Nah, ini menunjukkan ayo kita sama-sama. Begitu pula kami seniman budayawan tidak harus menyalahkan pemerintah. Kalau dia tidak kreatif, gedung kesenian sudah ada, tempat-tempat kesenian juga sudah ada, taman-taman ekspresi sudah ada. Mari fungsikan itu. Tapi tetap harus digaris bawahi itu pemerintah juga harus melek untuk abah-abah tadi itu. Peka hal penting tersebut sekali. Penting. Ya, nanti kita lanjutkan lagi, Mbak, setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami di tamu kita siang hari ini. Kalau tadi saya sempat membahas tentang budayawan Sunda segala macam, saya ingin bertanya nih, Bogor itu kan Ibu Bupati kita ingin menjadikan Kabupaten Bogor kabupaten termaju di Indonesia, itu visi luar biasa. Betul. Untuk mencapai hal itu tentunya kan kita harus sinkron dengan ekonomi. Bagaimana nih budaya Sunda ini bisa sinkron untuk meningkatkan ekonomi mikro, mungkin ekonomi kreatif daerah? Ketika itu di-launching oleh Bapak Rahmat Yassin, waktu itu adalah Bupati kita, Bapak RY, saya sangat komitmen dan mendukung. Justru itu program terbagus. Cita-cita itu harus setinggi langit. Harus tinggi langit. Jangan punya pikiran begini, bombastis, keliru. Itu pesimis kalau orang mengatakan begitu. Justru ini cita-cita yang sangat luhur, mendorong, harus bisa dijadikan ageman, dijadikan motivasi, dijadikan barometer, dijadikan semacam kiat-kiat strategi bagaimana kita membuat langkah-langkah tertentu agar kiranya tercapai. Kabupaten termaju. Sungguh luar biasa apabila Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Siapa yang bangga? Kita sebagai warga negara. Yang kedua, akan ada tingkat ekonomi sangat meningkat. Infrastruktur, kunjungan wisata, kemudian juga orang-orang yang akan membuat sesuatu, gedung-gedung dan lain-lain, investor ya di kita sangat luar biasa. Tinggal tadi jangan terlalu birokrasi. Oleh karena itu bagaimana dalam rangka meningkatkan itu, hayo kita sama-sama. Jadi nyaah kudu bogoh ka Kabupaten Bogor, kudu nyaah ka Bogor, kudu bogoh ka Bogor. Ya lagu saya itu bogoh ka Bogor. Nanti tanggal 9 di festival udah final festival guru-gurunya itu. Nah, jadi ini tentu saja Kang bahwa ini penting. Yang kedua, sekarang gagasan itu ditindaklanjuti oleh Ibu Bupati. Kita dorong, kita dukung, jangan punya pemikiran bahwa ini kan perempuan pemimpinnya, itu kan laki. Jangan. Berikan kesempatan laki dan perempuan, ini adalah gender. Masuk, ayo kita sama-sama, siapapun yang akan membangun Kabupaten Bogor, jangan pernah dijauhi. Terlebih visinya masih sama Pak ya? Masih sama, dan juga itu sangat luar biasa. Kami mengenal beliau lah, kami mengenal Ibu Bupati sangat luar biasa, baik di kapasitas
sepak terjang ketika menjadi beberapa kepala dinas. Ya, memang sudah luar, tidak perlu diragukan lagi. Sudah tidak perlu kapasitas, integritas sudah tidak perlu diragukan lagi. Kenapa demikian? Tinggal kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Bogor, ayo sama-sama. Makanya tadi apa yang harus menunjang kita? Menunjang yang pertama adalah kearifan lokal. Kearifan lokal ini penting. Jangan sampai kita ini adalah lupa purwadaksi, poho ka jati dirina. Kacang lupa kulit. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kacang lupa kulit itu tidak boleh. Jadi kita jangan sampai nanti lupa ke purwadaksi kita. Nah, purwadaksi kita apa? Alam. Kemampuan dan kekayaan Kabupaten Bogor adalah alam. Agar alam bisa berkah kepada kita tidak boleh merusak alam. Betul. Jangan sampai hanya sekedar bisa menebang tapi tidak bisa menanam. Kemudian biopori juga penting karena begitu kemarin diuji coba oleh Tuhan dengan 4-5 bulan kita tidak mendapatkan hujan. Saya sendiri sampai gendong anak manggul air nyari karena sumur di saya sudah tidak ada airnya. Terpaksa kita ngadon kurang lebih 2 kilometer. Ada di Cibung Bulang. Nah, kebetulan kita tinggal saya kan di Cibung Bulang. Ya. Itu di kali itu sampai kita sama-sama dengan warga umumnya. Kita sama. Angkut air pakai ember, pakai drigen dan lain sebagainya. Kata saya kalau di kantor saya mungkin tidak seperti itu, tapi itulah memang harus kita terima hal tersebut. Jadi ini agar kita tidak menjadikan alam marah ke kita, berarti kita harus ramah kepada alam. Nah, kemudian tadi alam juga bisa meningkatkan itu yang disebut dengan kearifan lokal. Apa? Contoh bambu. Bambu itu bisa luar biasa, bisa memberikan keberkahan. Bagi orang-orang terdahulu kan tadi ada yang membuat tudung dari bambu ya, ada yang membuat hihit dari bambu. Itu kan, nah ini mungkin anak-anak muda kan sudah mulai lupa. Nah, hihit itu adalah untuk kipas-kipas. Oh gitu. Nah, itu dibuat dari bambu, anyaman bambu. Kemudian itu ada juga untuk ini kan beras, nampi. Nah, itu kan. Beras, nampi beras. Iya itu. Itu justru nyiru. Bahasa nyiru. Nah, bahasa-bahasa kearifan lokal itu seyogianya menjadi kekuatan ekonomi kreatif buat Kabupaten Bogor. Korelasinya di mana Pak antara kearifan lokal dengan meningkatkan ekonomi? Sangat. Itu sangat ketemu. Ketika kita kearifan lokal kita tingkatkan, yang pertama adalah membangun kawasannya dulu. Cintai lingkungan. Sabanda, Saraksa, Sariksa. Sabanda, Saraksa, Sariksa. Apa itu Pak? Nah, jadi ini lingkungan ini adalah banda kita. Harus dirawat oleh kita. Diraksa, dilindungi. Kemudian juga diberikan pupuk dan diriksa. Riksa itu adalah lihat apabila memang ada yang mati, tanam lagi. Apabila memang itu kelihatannya agak sakit, perlu disuntik atau perlu dikasih obat dan sebagainya. Jadi sabanda, saraksa, sariksa. Kabupaten Bogor teh yeuh pikeun warga Kabupaten Bogor kudu dijadikan sabanda, saraksa, sariksa. Ageman itu kan bahasa-bahasa bagus, iya, bahasa filosofis ya, bahasa filsafat, punya nilai-nilai sangat luar biasa. Agar apa? Apa yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi? Asih, asa, asuh. Sili asih, sili asa, sili asuh. Terkadang kita suka terbalik. Asah dulu baru asih. Mestinya sili asih, sili asa, sili asuh. Harus tempat ya. Ya, jadi urutannya luar biasa. Cinta dulu dong. Sayang dulu dong. Asihi dulu. Ya, asih dulu, baru asah. Bagaimana otaknya diasah agar dari bodoh tidak menjadi bodoh, harus jadi pintar, dari miskin jadi kaya dan sebagainya. Lalu diasuh, tempatkan di tempat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaannya. Seperti ini, kita tidak boleh menempatkan orang tertentu yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sesuaikan dengan ilmu pengetahuannya. Kalau memang dia pintarnya di teknologi, ya teknologi. Kalau memang dia guru yang mengajarkan bahasa Indonesia, jangan disuruh jadi guru olahraga, nggak nyambung. Begitu pula sebaliknya. Itu jadi asih, asah, asuh. Nilai-nilai yang kearifan lokal Sunda itu bisa dijadikan pelajaran di dalam kehidupan. Nah, kenapa tadi kearifan lokal akan ada korelasi atau ada dampak positif kepada peningkatan ekonomi? Yang pertama adalah kreatifnya. Kita terkadang begini, mohon maaf, terkadang saya perlu dikemukakan di sini. Terkadang buat generasi muda lebih banyak belanja membeli rokok dan belanja membeli pulsa. Itu lebih tinggi ketimbang dengan kita membaca buku, nonton TV yang berbobot, kemudian juga kita baca koran dan sebagainya. Itu sudah mulai hilang oleh generasi-generasi yang sekarang.
Maka dari itu mulailah singkirkan rokok, jangan dihisap lah, itu merugikan buat diri kita, merugikan buat orang lain, merugikan buat lingkungan ya, sangat luar biasa. Lagi pula di dalam agama juga itu dikatakan sangat tidak boleh, apalagi tidak ada sunahnya Pak ya? Tidak ada, itu kalau saya karena saya tidak merokok. Kebetulan saya adalah ketua Aliansi Masyarakat Anti Rokok, ketua Amar saya, Presidium Amar, baik Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Saya berikan itu penyuluhan-penyuluhan. Kita tempelkan itu di hotel, di restoran, di tempat-tempat tertentu, di perkantoran, KTR, kawasan tanpa rokok. Ini penting. Itu adalah bagian dari kasih sayang kita. Ya. Ini akan meningkatkan ekonomi? Iya, sangat. Pasti sangat. Si asih. Ya. Lalu diasah bagaimana dia tidak mengerti agar diberikan pengertian oleh kita ilmu pengetahuannya. Setelah itu karena dia sudah pandai, jadikan dia jadi pembicara kan, jadi narasumber kan, minimal pulang dia ada transportnya lah, ada apanya dan seterusnya kan itu. Nah ini penting buat kita. Kemudian yang kedua, kearifan lokal tadi ketika kita kreatif, tadi bambu saja atau kayu saja. Kayu sekarang kan orang pengrajin golek sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tadi tidak dikembangkan dengan sepenuh hati. Bahkan orang-orang kreatif masa lalu itu ditinggalkan begitu saja. Nah oleh karena itu sekarang kita balik, berikan kasih sayang yang full, adakan pelatihan. Karena di Kabupaten Bogor juga ada Dinas Koperasi, UKM, Dinas Perdagangan dan sebagainya. Mari SKPD itu membuka peluang kepada orang-orang yang ingin berkembang. Jangan sampai begini, setelah itu kearifan lokalnya bagus menuju kepada ekonomi kreatif, tapi tepayu nggak laku. Sayang sekali Pak. Sayang sekali. Dibawa ke pasar Lewiliang, ke pasar Cigudeg, pasar Dramaga, pasar Cibinong, pasar-pasar kecamatan yang lain, nggak ada yang nerima. Kasihan kan. Akhirnya frustasi. Setelah itu apa dia? Saya kapok lah, nggak mau ngembangin lagi dari bambu. Karena ini akan modal besar katanya tidak berkembang. Ini peranan pemerintah penting juga di sini. Maka itu yang disebut dengan galeri. Buatlah galeri dalam rangka untuk menjual benda-benda tradisional tapi punya nilai-nilai kesejarahan. Karena para pelaku kreatif khas Sunda ini juga ketika berpikir demikian, itu kita tidak bisa menyalahkan mereka kan? Iya, karena situasi dan kondisi. Yang kedua tadi karena persoalan teknologi. Yang ketiga praktis. Rasanya memang kita instan. Semua serba instan. Iya, hidup ini ingin instan, nggak mau puyeng. Kalau dulu kan orang tua saya nanam padi, kemudian diambil padinya, tidak digiling dulu. Dirindes pakai kaki ya, si padi itu baru merolok, masukin ke karung, lalu dijemur, lalu ke penggilingan, digendong atau dipanggul lagi ke rumah, lalu itu oleh ibu ditampi pakai tampian tadi ya gitu. Nah kemudian baru dimasak dan seterusnya. Kalau sekarang tidak, langsung ke rumah salah satu tempat kuliner, uang sekian makan, tidak pernah tahu prosesnya. Nah, dan jadi, kadang orang-orang yang buang masih juga itu karena nggak menghargai proses itu Pak. Tidak menghargai proses. Akhirnya apa yang terjadi, kita mubajir. Maka dari itu jangan pernah hidup kita adalah mubajir buat orang. Harus menjadi keberkahan buat diri kita, kemaslahatan juga buat orang lain. Itu kehidupan yang sangat bagus. Jadi orang Sunda kudu motekar. Motekar itu adalah mengembangkan segala ilmu pengetahuan, pikiran-pikiran kita, dan kita selalu menerima kritikan, selalu menerima saran demi kemajuan. Kudu motekar. Ya, kudu motekar. Nah, oleh karena itu di samping kita juga motekar, kita juga tetap harus kreatif. Jadi motekar bagian dari kreatif. Kalau kita tidak kreatif, tidak dinamik, tidak punya aksesibilitas dan sebagainya, termasuk orang Sunda ngedul. Nah, jadi kita jadi kita harus motekar. Motekar tadi pengembangan sesuatu dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi disatukan ya, diakulturatif sehingga menjadi kemaslahatan dan keberkahan buat kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Jangan pernah kita menyakiti orang lain kalau kita tidak mau juga disakiti oleh orang lain. Sekali, Pak. Saya yakin itu. Mantap. Sabanda, Saraksa, Sariksa. Sabanda, Saraksa, Sariksa. Ya. Oke, Pak, terakhir Pak. Ya. Pandangan dan harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Bogor khususnya meningkatkan budaya Sunda. Yang pertama tadi kita harus tetap belajar dan belajar. Yang kedua selalu menghargai waktu. Yang ketiga penting buat kita menghargai ilmu pengetahuan dan seni Sundanya. Walaupun kita sudah tua, kita sudah
sedikit ujur ya, begitu ya, atau remako, remaja kolot begitu ya. Remaja kolot. Nah ini kita juga tidak boleh lupa, tetap harus belajar. Belajar itu adalah penting, karena belajar bagian dari motekar. Belajar nggak ada kenal usia, Pak? Nggak mengenal usia. Bahkan kita harus bisa melahirkan dan menurunkan ilmu pengetahuan buat orang lain agar dia menjadi wancik, menjadi sesuatu yang paling berarti. Apa yang disebut dengan dinu kiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampai renjaga. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil perbuatan generasi masa lalu. Oke. Apa yang kita akan perbuat hari ini akan kita petik di masa depan. Masa depan. Itu luar biasa. Ini ageman yang luar biasa, harus bisa menjadikan barometer dan bisa menjadikan kaca, enteng, atau yang disebut dengan siratan kehidupan kita ke depan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ya. Pemirsa, sekian tadi wawancara saya dengan narasumber kita hari ini mengenai budaya Sunda dan sekitarnya. Semoga tahun 2016 ini ke depannya budaya Sunda kita tidak ditinggalkan, Pak ya, dengan seiring berkembangnya zaman. Saya dari Miral Sekolah Kurim bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.